Pengacara Mas Irfan memang di penjara selama 6 bulan itu. Saya tidak pernah ya, karena kalau menurut saya itu di luar konteksnya dan itu memang masa lalu yang saya berusaha lupakan. Dan maksudnya di posisi itu juga saya nggak mau bahas, cuman kan pihak Evan juga turut campur di situ. Kalau untuk hak asuh ini sendiri dari pihak keluarga terus seperti apa, Mbak? Oh, hak asuh harus tetap di saya karena dari awal ya memang anak saya anak seorang ibu, anak saya. Mau sampai kapan pun saya akan perjuangkan itu. Apakah tidak ada mungkin penyelesaian terkait dengan ini sendiri secara kekeluargaan sebelumnya mungkin? Sebenarnya saya juga nggak pernah berharap ini bisa sampai sejauh ini sama sekali. Cuman memang dari pihak Evan sendiri dan keluarganya memang nggak pernah ada inisiatif untuk rekonsiliasi sampai akhirnya ya udah kita harus lakukan tindakan secara hukum karena saya minta protek siapa lagi kalau bukan dari hukum. Mbak, terkait itu konon kabarnya proses pembuatan akte anak itu kabarnya ada dari pihak mereka itu semuanya udah ada rekomendasi dari Mbak Jessica seperti itu. Nggak pernah sama sekali. Saya itu nggak pernah ketemu dia lagi tuh dari tahun 2020 sampai saya kena masalah narkoba dan sebagainya, itu saya nggak pernah ketemu dia sama sekali. Jadi berhubungan dari bentuk apapun nggak pernah. Oh, jadi memang ada proses pembuatan akte itu katanya memang tidak ada ya dari permohonan dari jenengan diwakilkan sama orang lain gitu. Tidak ada sama sekali. Ada sama sekali ya. Sekali. Oh. Proses Dukcapil itu diwakilkan karena kan dalam tangan Mbak Siska, itu peran pengganti orang lain atau gimana, Mbak? Oh, saya kurang tahu ya, harusnya sih peran pengganti ya, harusnya karena tadi di CCTV juga ada kan, dan tanda tangannya juga beda. Oh, beda sama banget, ya. Mbak, terkait dengan bergulirnya kasus ini sendiri, harapan Mbak Jessica seperti apa? Harapan saya ya cuman ya udahlah, maksudnya selesaikan secepat mungkin, yang mengakui aja gitu, mengakui biar masalahnya selesai, nggak usah diperpanjang kemana-mana yang ujung-ujungnya bakal merugikan semua pihak gitu. Karena saya pun nggak minta apa-apa, saya cuma minta data saya kembali seperti semula. Artinya hak asuh kembali ke Mbak Jessica ibunya. Karena anak saya bukan mainan, sekali lagi saya bilang anak saya itu bukan mainan, bukan yang sembarang bikin data palsu terus main ambil. Anak saya bukan mainan, anak saya itu punya perasaan, dia trauma dengan kejadian yang terjadi. Sedang ini tadi mungkin bisa ceritakan sedikit seperti apa, Pak? Ya tadi dari keterangan yang terkumpul, ya kan terutama dari ibunya juga menyatakan tidak ada kerugian. Dan Jessica sendiri mengakui ada pernyataan yang dibuat terkait pengasuhan anak tersebut. Jadi sebetulnya kerugian yang timbul daripada kasus-kasus ini, daripada ini, itu adalah udah kita bisa katakan jelas nggak sesuai. Bahwa kalau memang itu masalah tentang hak asuh anak dan sebagainya, kalau ngelihat dari kelakuan dari mulai Jessica itu berhubungan dengan Ivan, tentunya dia membuat keterangan yang palsu, menyatakan status dia single, padahal dia kenal 2016 dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di 2017 hingga hamil. Ya kan, kalau orang laki-laki tahu itu ada suaminya, apa takut lah, nanti kena ancaman pidana penghinaan kan? Makanya kan pasti diakui bahwa dia ada bujangan dengan kategori yang satu bujangan, yang satu perawan, dia melakukan lepas kontrol, hamil. Begitu hamil ketahuan oleh suaminya, De Sukianto. Kemudian di September 2017 digugat cerai, putus. Dan di 2018 anak itu lahir, Gwen, di rumah sakit Jakarta, dan di mana diberi nama dengan Gwen belakangnya Prananto.
jelas kalimat Prananto adalah mengambil dari kalimat keluarga Evan Surya Prananto, di mana keluarganya juga pakai Prananto, itu gelar marga ya salah satu. Dan dia juga mengakui saat dilahirkan surat keterangan dari rumah sakit juga menyatakan benar ayahnya itu benar, ya kan. Setelah itu ada pemberkatan nikah juga dari keterangan dia yang bolak-balik. Kita sudah melihat tadi menyatakan tidak tahu, tidak pernah. Ternyata dari bukti yang ada kan juga ada, dan foto-foto ternyata juga ada bahwa terjadi perkawinan, pemberkatan nikah, janji suci yang dia lakukan. Dia mengucapkan sumpah janji suci, ya kan, bahwa ini semua data semua ini pasti dari dia, ya kan, dari Jessica sendiri yang dibuat tanda tangan dan sebagainya pada tanggal sekian 2018, ya kan. Ternyata apa yang diberikan itu kan nggak benar juga keterangan itu ada keterangan yang palsu. Pak, terkait tadi untuk yang saksi dari Dukcapil seperti apa, Pak? Dukcapil dari keterangan Ibu Retno, khususnya ya pencatatan Dukcapil, dia sendiri sudah melakukan saat melakukan perjalanan di bandara, memang saat itu COVID. Tapi yang namanya kehati-hatian dari seorang PNS kan tentunya harus ada. Dia sendiri menyatakan harus membuka masker dan disesuaikan dengan KTP. Mengapa dia tidak melakukan SOP seperti begitu, tapi dia melakukan pembiaran terhadap terjadinya masalah ini, ya kan? Jadi kalau ada pengakuan seorang ibu, ayah yang mengakui itu anaknya, apakah itu ada kerugian? Saya pikir wanita seluruh Indonesia, di seluruh Indonesia lebih baik anaknya diakui oleh ayahnya, lebih baik diakui daripada dinyatakan anak haram, anak ayah ibunya sendiri. Kan juga nggak mau. Nyatanya kalau secara fakta hukum, Despianto selaku suaminya yang cerai tahun 2017 di September, secara fakta hukum harusnya sebagai ayah kandung dari Gwen Prananto. Tapi nyatanya dalam putusan pengadilan juga menyatakan ada hubungan gelap antara Jessica Forever dengan Ivan Surya Prananto. Jadi jelas itu. Jadi ada keterangan dari awal, keterangan itu diberikan oleh Jessica. Dalam sidang juga dia sering berbelit-belit dan tidak menyatakan dengan sebenarnya. Pak, tadi saya lihat juga Ivan